bangkit pada hari ketiga untuk mengalahkan kematian
GPI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selalu dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Di sini ada kata Tuhan Yesus akan datang kembali. Apakah kita sudah siap kalau Tuhan Yesus datang? Ada amin? Amin. Kita harus bersiap. Kapanpun Tuhan datang, kita harus bersiap. Amin? Amin. Kita mau kasih satu pujian. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kasih mulayakan seluruh hidupku. Ku terhubung denganmu. Kita mau terus terhubung dengan Tuhan. Kita tidak mau menjauh daripada Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, kita mau meletakkan kasih Tuhan. Kasih mulayakan seluruh hidupku. dengan Allah Sang Pencipta di dalam Yesus Kristus. Karena Kau telah menjadi
dalam kehidupan kami. Engkau yang menghapuskan dosa kami, sehingga kami mempunyai hubungan relasi yang baik dengan Allah Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala pengorbanan Tuhan di kayu salib. Di dalam momen Paskah ini Tuhan, kembali kami mau mengingat kasih Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kami, di mana Sang Firman menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia. Kami tahu Tuhan, perjalanan di dalam kehidupan kami, perjalanan di dalam kehidupan kami akan mengalami berbagai macam tantangan, akan mengalami berbagai macam rintangan. Tetapi kami tahu pasti Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami. Oleh sebab itu kami mengklaim diri kami terhubung dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tetap Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kami, yang sanggup menjadi pembela di dalam umat-Mu, yang sanggup menjadi pembela di dalam gereja-Mu, di dalam pekerjaan ilahi. Urapi anak-anak-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu, kembali kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Yuk, puji Tuhan. Hari ini saya bersyukur sekali. Tepat 10 tahun saya masih bisa merayakan Paskah bersama-sama dengan saudara. Ada kebangkitan Kristus, ada kebangkitan ilahi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan umat manusia. Dan saya percaya Allah yang turut bekerja dalam perkara untuk mendatangkan kebaikan hadir di tengah-tengah saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada sore hari ini saya beri tema tentang kebangkitan Kristus, yaitu tentang reason, ya. Dan kita baca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi yang berkata di sini siapa? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya. Jadi yang mengatakan ini adalah malaikat. Ketika perempuan ada 4 perempuan datang mengunjungi makam Kristus, makam Yesus, dikatakan di sana, jangan takut, ya, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Terus selanjutnya malaikat itu berkata apa? Ia tidak ada di sini. Ya. Satu ketika ada fragmen Natal atau drama Natal yang dimainkan oleh anak-anak sekolah minggu, ya. Ada seorang tokoh yang jadi malaikat anak sekolah minggu. Tokoh yang jadi malaikat. Ketika dia berkata, ia tidak ada di sini. Begitu noleh, wah, banyak jemaat yang lihat, dia jadi grogi, dia jadi takut, wah, banyak jemaat, jadi malu dia. Akhirnya dia mengatakan begini, ia tidak ada di sini, saya pun tidak tahu ada di mana. Padahal kan harusnya ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Anak itu mengatakan, saya juga nggak tahu di mana. Sementara dia jadi peran malaikat, dia nggak tahu apa yang harus diucapkan karena takut melihat banyak jemaat di bawah. Ya. Tapi saya percaya anak-anak sekolah minggu di sini berani tampil semua, nggak takut melihat jemaat yang banyak, ya, nggak takut dilihat orang tua, ya, nggak takut, jangan takut, ya, jangan takut. Nah, di dalam momen Paskah,
Sekali lagi, kebangkitan Kristus menjadi kata kunci. Reason menjadi kata kunci di dalam kehidupan umat percaya. Di dalam kehidupan umat percaya. Biasanya kalau Paskah identik dengan apa? Ada apa anak-anak sekolah minggu kalau Paskah? Ada apa? Telur. Ini telurnya ada tuh. Wah, ada telur ya? Ada telur. Wah, udah gak usah lihat-lihat, nanti juga dapat. Ada telur, ya. Kenapa pakai telur? Ya, kenapa Paskah itu identik pakai telur? Kenapa nggak pakai duren gitu? Paskah pakai duren gitu? Kenapa? Kalau pakai duren nanti darah tinggi semua, ya. Lagian mejanya nggak muat, ya. Jadi kenapa di dalam perayaan Paskah biasanya ada telur Paskah? Biasanya telur Paskah itu disertai ayam juga, ya. Jadi telur Paskah itu bukan tradisi dari pagan, bukan tradisi dari pagan atau tradisi dari orang-orang penyembah berhala, bukan. Justru zaman dahulu sebelum kita memasuki Paskah ada yang namanya Prapaskah, ya. Di dalam Prapaskah itu biasanya orang-orang berpuasa, ya. Orang-orang Yahudi itu berpuasa. Dia apa? Dia nggak makan barang-barang yang dari hewani, termasuk telur. Telur dari hewan apa dari tumbuhan? Kadang-kadang. Pinter. Nggak makan yang dari hewani. Jadi telurnya itu selama 40 hari nggak ada yang makan. Akhirnya numpuk, ya. Numpuk, dan ketika pas perayaan Paskah, wah, mereka baru bersuka cita dan mereka apa? Ngerebus Paskah sama-sama. Pesta telur, ya. Pesta telur itu dari tradisi Yudaisme, tradisi Yahudi. Ada lagi dari sejarah elemen gereja Ortodoks Timur. Ada lagi sejarah dari elemen Ortodoks Timur, sejarah Ortodoks Timur yang menceritakan tentang kisah Maria Magdalena. Mungkin tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi sejarah ini mereka masih memegang secara lisan dari turun temurun sampai saat ini. Ya, satu ketika Maria Magdalena. Nah, ini Maria Magdalena itu yang termasuk salah seorang yang mengunjungi kubur Yesus. Ketika dia bersuka cita, wah senang, Yesus sudah bangkit, dia ceritakan semua kemana-mana, sampai akhirnya dia mempunyai kesempatan untuk beraudiensi dengan Kaisar Tiberius. Pada saat itu Maria Magdalena bersemangat, Yesus sudah bangkit, ya, sambil dia bawa telur karena pas Paskah itu pesta telur, ya, banyak telur, ya. Akhirnya apa? Kaisar itu gak percaya. Akhirnya Kaisar itu bilang begini, saya tidak percaya Yesus sudah bangkit, karena kebangkitan Yesus itu sama mustahilnya seperti telur yang ada di tangan kamu. Nggak mungkin telur yang ada di tangan kamu itu tiba-tiba berubah menjadi merah. Wah, Kaisar Tiberiusnya mengatakan seperti itu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Telurnya itu benar-benar berubah menjadi merah. Dan akhirnya kemuliaan Tuhan mengatakan, kita tahu Yesus bangkit bukanlah hoax, bukanlah dongeng, tetapi Yesus bangkit. Ya, bangkit bahasa Indonesia apa? Reason, dia telah bangkit. Dia telah bangkit. R-nya apa dia? Reality, benar-benar terjadi. Ya. Yesus bangkit bukan hoax, tapi reality. Dia benar-benar bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kematian di dalam kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk menebus dosa umat manusia. Dan Yesus juga mempunyai integritas yang luar biasa. Integritas tahu gak?
Integritas makanan apa lagi nih? Integritas adalah sesuatu kesinkronan antara perkataan, hati, ya, antara mulut, hati, dan tindakan serta iman, ya, serta iman. Ada apa? Ada sinkron, ada sesuatu yang berjalan harmoni, ya. Artinya apa? Kalau kita percaya Yesus, dari mulut kita juga memuji nama Tuhan Yesus. Siapa di sini yang percaya Yesus? Ya, siapa di sini yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Berapa kali berdoa? 3 kali ping. Makan pagi, makan siang, makan sore. Apakah begitu? Enggak. Doa itu napas hidup kita. Biarlah dalam kehidupan kita, hidup kita harus dipenuhi dengan doa. Doa itu seperti nafas hidup kita. Reason, ya. Tadi R-nya reality, I-nya integritas, S-nya adalah apa? Substitusi, pengganti. Dia mati di kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Karena apa? Paulus mengatakan upah dosa ialah maut. Paulus bukan berkata dengan dasar, tapi berkata dengan firman Tuhan. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian 2 ayat 17 mengatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Seluruh buah di taman ini boleh engkau makan, tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah engkau sentuh. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Makanya Paulus mengatakan upah dosa ialah maut. Tapi kenyataannya apa? Manusia itu tidak mati. Manusia itu terus beranak pinak. Karena apa? Tuhan memberikan janji. Tuhan memberikan janji Mesias. Tuhan memberikan janji penebus, yaitu yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, orang di luar sana pasti ngomong, ngapain Yesus repot-repot turun ke dunia ini untuk menebus dosa manusia? Kan bisa aja, dia kan Allah Maha Kuasa, bisa aja dikampuni. Tapi Tuhan, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi Tuhan adalah Allah yang maha adil. Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih. Dia menunjukkan keadilannya, dia menunjukkan kemahakasihannya, dia menunjukkan kemahakuasaannya. Saat ini di dalam kehidupan manusia, umat manusia di dunia ini, dalam sejarah dunia, siapa yang pernah bangkit dari kematian dan tidak mati lagi? Apakah ada tokoh agama atau nabi-nabi yang mati bangkit untuk selama-lamanya? Di dalam Alkitab diceritakan Lazarus pernah dibangkitkan oleh Yesus, tapi ya pada ujung-ujungnya juga menemui kematian. Ya, menemui kematian. Kecuali memang Henokh dan Elia, dia diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian. Tetapi Yesus menjadi buah yang sulung. Yesus menjadi yang sulung. Ya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya ya, sebagai orang yang sulung itu sebagai yang pertama dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya, bahkan untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, ya, mau tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ketika Yesus mati di kayu salib, bukan berarti nyawanya dicabut, bukan.
Tetapi apa? Ingat 7 perkataan Yesus. Yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa. Ya, ketika dia setelah mengatakan sudah selesai, it's finished atau tetelestai, akhirnya dia mengatakan apa lagi? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Jadi Yesus mati bukan karena nyawanya dicabut karena berdosa, bukan karena dia kalah dari maut, bukan. Tetapi ia menyerahkan nyawanya. Itu yang iblis tidak tahu. Iblis pada saat itu suka cita, senang-senang. Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Padahal melalui kematian Yesus, dia masuk sampai ke dalam dunia orang mati. Dia masuk ke dalam dunia orang mati. Dia memproklamirkan kemenangannya. Ya, bahkan sebelum dia mati, dia mengatakan apa? Sebelum dia ditangkap, malah dia mengatakan, aku akan merobohkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Orang-orang di bait suci itu bingung. Gimana mungkin kamu merobohin bait Allah dalam 3 hari bisa dibangun? Ternyata yang dimaksudkan Yesus adalah apa? Bicara tentang kematian. Bicara tentang kematian. Iblis tidak tahu. Yang iblis tahu, Yesus kalah di kayu salib. Tetapi ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa, dia masuk ke dalam dunia orang mati. Dia memproklamirkan kemenangannya, ya, menyatakan kuasanya. Dan 3 hari kemudian dia bangkit. Dan hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hoax. Kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hoax. Kebangkitan Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Yesus mempunyai integritas, sekalipun dia masuk di dalam kematian, tetapi dia tetap melakukannya. Ingat doa Yesus di Getsemani, dia berkata apa? Kalau bisa cawan ini berlalu daripada, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan pada saat itu juga setelah dia berdoa, Yesus ditangkap dan diadili, dan pada akhirnya dia disalib. Tapi Yesus mempunyai integritas. Sekalipun dia Allah yang Maha Kuasa, dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Roma 6 ayat 23. Dan pada saat ini dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya, kita harus percaya Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar bangkit karena dia mempunyai integritas yang jelas. Ketika Yesus bangkit, ketika Yesus memberikan apa? Menggantikan dosa, menggantikan apa? Menggantikan pembayaran dosa ini, pembayaran hutang, ya, pembayaran hutang dosa ini, hutang dosa manusia ini. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada satupun yang bisa selamat. Gak ada satupun yang bisa luput dari kematian. Makanya kita perlu Yesus. Gak ada satu orang pun yang bisa luput dari kematian, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan di balik kematian di dunia ini. Ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal di balik kematian yang ada di dunia ini. Dan pada akhirnya hidup kita harus kita perdayakan. Empower life di dalam kehidupan kita. Kita harus perdayakan hidup kita. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari maut adalah kuasa yang sama yang bekerja di dalam kita hari ini. Kita bukan lagi menjadi budak dosa yang takut karena dosa. Tugas iblis memang mendakwa, tapi kita sebagai orang percaya, kita harus mempunyai pengharapan yang baik.
pengharapan yang baru, new hope, pengharapan yang baru. Pengharapan yang baru karena apa? Yesus telah bangkit. Ya. Karena Yesus telah bangkit di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita harus percaya. Dan pada saat ini, kalau Yesus sudah bangkit dari kematian, Yesus sudah kubur Yesus telah kosong. Bagaimana hati saudara pada saat ini? Apakah hatimu, hati kita pada saat ini sudah terisi oleh Yesus yang hidup? Karena kubur Yesus telah kosong. Apakah hati kita, hidup kita telah terisi dengan Yesus yang telah hidup? Itu yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita mempunyai iman yang benar, iman yang sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena iman yang benar, iman yang sehat hanya kita dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Ia menjadi kebangkitan dan hidup. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup," Dia belum mati, tetapi Dia buktikan. Dia buktikan, Dia harus membuktikan kalau Dia benar-benar kebangkitan dan hidup. Oleh sebab itu Dia harus mati. Tetapi kematiannya Dia bukan karena kematiannya Dia karena Dia berdosa di hadapan Tuhan, bukan karena Ia dicabut nyawanya, tapi Ia menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa, Sang Pencipta. Ya, pada saat ini di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita, sekali lagi, hidup kita hanya sekali. Hidup kita itu singkat. Mazmur Daud mengatakan hidup manusianya 70 tahun, sisanya apa? Kesulitan, kesusahan, kesulitan. Ya, saya usia 51, 52 aja udah mulai kesulitan. Ya, kesulitan naik tangga, ya, kesulitan naik tangga karena kemana-mana bawa galon. Ini galonnya nih, kemana-mana bawa galon. Udah kesulitan, apalagi nanti usia 10 tahun ke depan, usia 60. Nggak mungkin gagah kayak begini, usia 60. Nggak mungkin gagah kayak begini. Kayak begini aja dibilang gagah. Papi macam-macam aja. Kayak gini dibilang ganteng, papi yang gagah aja. Papi itu laki-laki. Ya. Apalagi nanti 10 tahun ke depan. Makanya saya punya kerinduan. Gereja harus tetap ada. Pelayanan harus tetap berjalan. Harus ada anak-anak Tuhan yang tampil. Harus ada anak-anak Tuhan dari orang pesalin asli. Nanti satu saat akan menjadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Ya. Satu persatu Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan. Karena kita punya pengharapan yang baru. Boleh dong aku punya pengharapan satu saat pesantren ini akan punya kemuliaan Tuhan karena kebangkitan Kristus. Ya, karena kebangkitan Kristus. Tetapi pengharapan kita harus sinkron dengan tindakan kita, harus sinkron dengan apa yang telah Yesus lakukan buat dunia. Harus punya integritas sekali lagi. Jangan hidup kita menjadi batu sandungan. Selama Yesus hidup di dunia ini, selama pelayanannya 3,5 tahun, apakah pernah ada cacat celah di dalam kehidupan Yesus? Iya, tapi kita kan bukan Yesus. Wah, memang kita bukan Yesus. Tapi kita sering nyanyi, ku mau sepertimu. Pinter. Disempurnakan. Pinter. Kita harus mau disempurnakan. Kita harus mau dipulihkan, diperbaiki oleh kebenaran firman Tuhan, di mana firman telah menjadi manusia. Jangan sia-siakan firman yang menjadi manusia itu, yang menyatakan dirinya Sang Ilahi, Allah yang Maha Kuasa. Ya, kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus telah Tuhan nyatakan
selama pelayanannya 3,5 tahun. Dan pada saat ini, sampai hari ini, Alkitab tetap menulis kemahakuasaan Yesus. Ya, jadi dalam momen kebangkitan Kristus saat ini, Yesus telah bangkit dari kubur kosong. Yesus telah bangkit dari kubur kosong. Ya, dari kubur, dan kubur itu telah kosong. Yang menjadi pertanyaan saat ini, sejauh mana hati saudara, hati kita sudah terisi oleh Yesus yang telah bangkit bagi saudara dan saya. Sejauh mana kita mempunyai iman percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan mantap sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada Allah-Allah lain, tidak ada kuasa-kuasa lain. Sekali Yesus tetap Yesus, karena Dia telah bangkit. Ya, kalau Yesus telah bangkit bagi saudara, saat ini di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kebangkitan kerohanian saudara selama saudara mengenal Yesus? Itu yang menjadi perenungan kita saat ini. Apa yang menjadi kebangkitan di dalam kehidupan kita? Oh, saya merasakan Tuhan pernah menolong saya. Oh, saya pernah merasakan Tuhan pernah campur tangan buat keluarga saya. Ya. Nah, sekali lagi saya pernah saksikan beberapa bulan yang lalu, mungkin udah beberapa kali saudara dengar kesaksian ini, tapi saya mau saksikan lagi. Saya tergerak untuk menyaksikan lagi. Ketika saya di belakang sini, ya, di belakang sini saya bakar-bakar pohon, bakar-bakar kayu. Saya lempar kayunya jatuh di perapian. Saya juga jatuh di got dengan tinggi 1,5 meter. Tinggi 1,5 meter, kira-kira segini, ya. Kira-kira segini tingginya, jatuh terlentang begini, dengan badan lurus, begini lurus. Saya melihat langit, saya jatuh, tapi tidak terjadi satu apapun, tidak terjadi satu apapun yang celaka di dalam kehidupan saya. Karena apa? Tuhan menolong saya, Tuhan membela saya. Ya, apa yang menjadi kebangkitan di dalam kerohanian saudara? Sejauh mana Tuhan telah menolong saudara? Saudara menyadari Tuhan sudah menolong saya. Tuhan sudah memberikan saya tiap minggu kita berdoa Bapa kami, berikan kami rezeki yang secukupnya, atau makanan kami yang secukupnya. Sampai hari ini saudara makan? Siapa yang sudah makan tadi pagi? Dari pagi, siang, sore udah makan? Oh, yang udah makan berarti ada konsumsi ya? Oh enggak, semuanya dapat. Kita semua bisa makan karena berkat Tuhan. Ya, karena Yesus yang menyertai saudara. Kita semua masih hidup saat ini karena Yesus. Siapa di sini yang tidak bernapas? Ada anak-anak yang tidak bernapas. Tahan napas sebentar, bisa? Nggak bisa lama-lama. Karena napas itu, udara oksigen itu mahal. Kalau kita di rumah sakit, tapi kalau kita dalam kondisi sehat, dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan, oksigen itu murah. Ya, artinya kita harus bersyukur di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus biarlah menyadarkan di dalam kehidupan kita sejauh mana Tuhan telah menolong saudara. Tuhan telah menolong kita. Ya. Karena kebangkitan Kristus bukan hoax. Kebangkitan Kristus bukan dongeng, tetapi realita. Pernah terjadi dan dicatat di dalam sejarah gereja. Ya. Bahkan sejarah dunia pun, sejarah dari orang-orang Yahudi pun menulis, yaitu Josephus Flavius pernah menulis bahwa dia benar-benar mati. Padahal orang Yahudi itu orang yang pada saat itu orang-orang yang membenci Yesus, gak percaya Yesus. Ada yang ngomong Yesus yang mati di kayu salib itu serupakan. Gak benar. Orang Yahudi pun mengaku Yesus mati. Dan ketika Yesus mati di kayu salib,
banyak fenomena yang terjadi dan 3 hari kemudian ada kebangkitan di dalam tubuhnya dan kehidupan yang kekal. Pada saat ini dialah Allah yang harus kita sembah, dialah Tuhan yang harus kita puja dan puji. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah melalui momen Paskah ini menyadarkan kita kembali kasih Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Kita mau tutup ibadah ini dulu sebelum kita masuk di dalam perayaan Paskah. Ya. Oh iya, hari ini karena minggu pertama di bulan April kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Bagi saudara yang sudah mengambil perjamuan kudus, kita persiapkan sakramen perjamuan kudus kita. Saya undang musik untuk maju. Karena Dia telah bangkit bagi saudara. Sejauh mana saudara bangkit di dalam iman? Iman percaya pada Tuhan Yesus Kristus bahwa kuasa Yesus tetap sama dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. 2000 tahun yang lalu Yesus telah bangkit. Saat ini juga Dia membangkitkan saudara dan saya. Di dalam kerohanian kita, sejauh mana kita merasa kelemahan, sejauh mana kita merasa pergumulan kita belum dijawab, tetapi Yesus selalu mengatakan, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, dan Dialah yang menjadi pembela utama di dalam kehidupanmu. Miliki iman yang benar. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita masuk sakramen perjamuan kudus, firman Tuhan berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegar di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, pastikan, yakinkan di dalam iman percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Dia benar-benar Tuhan yang menebus dosa umat manusia. Dan kembali firman Tuhan berkata, setiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan ini, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Mari kita siapkan sakramen perjamuan kudus kita. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita mendekati kepala. Kita percaya di dalam Kristus ada penebusan. Kembali firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman dan ucapan syukur.
Sekali lagi saudara, kita siapkan hati kita dalam kita menerima sakramen penjagaan yang kudus ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan ucapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Ucapkan tanganmu Tuhan, buat penyertaanmu Tuhan bagi gerejamu Tuhan. Pada saat ini kami tahu kubur itu telah kosong, supaya hati kita terisi. Dia telah bangkit. Yesus telah bangkit. Pada saat ini Tuhan juga mau rohanimu dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman percayamu dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada satupun kebangkitan dan hidup tanpa melalui Yesus. Tidak ada satu orang pun yang mengalami kebangkitan dan hidup tanpa melalui Yesus. Dan di dunia ini Yesuslah satu-satunya yang pertama telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, bahkan memberikan tempat bagi saudara dan saya, bagi setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Jangan sia-siakan karya Yesus di dalam kehidupan saudara. Jangan sia-siakan karya ilahi dalam kehidupan kita. Pada saat ini, jemaat yang dikasih Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, bahkan remaja yang diberkati Tuhan, engkau telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu melekat di dalam kehidupanmu. Ya Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman. Hamba-Mu yang tidak sempurna ini telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan segala firman ini Tuhan, untuk boleh melekat di dalam kehidupan jemaat Tuhan, untuk boleh melekat di dalam kehidupan anak-anak-Mu, di dalam setiap generasi di tempat ini. Pesanan penuh kemuliaan Tuhan. Tempat ini di penuh kemuliaan Tuhan. Tempat di mana kami pijak, tanah yang kami pijak diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seberapa banyak saudara datang dengan kelemahan? Seberapa banyak saudara datang kekecewaan? Yesus telah bangkit untuk mengisi segala kekecewaan saudara, menjadi penghiburan. Yesus telah bangkit untuk mengisi segala kelemahan saudara menjadi kekuatan. Pada saat ini yakinlah, Dia adalah Allah yang menjadi penyembuh di dalam kehidupanmu, penyembuh dalam sakit penyakitmu, penyembuh dalam ekonomimu, dalam hubungan keluargamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini hamba berdoa, Engkau memberkati umat-Mu di tempat ini. Dan pada akhirnya kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah melakukan sakramen perjamuan kudus. Kami sedang memberitakan kebaktian Tuhan dan kebangkitan Tuhan sampai Tuhan datang. Dan pada saat ini, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengatakan,
namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya, saat ini kita menerima berkat kasih karunia ilahi, jemaat yang dikasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Allah memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas aku. Dan kiranya
membawa terang bagi hati yang gelap. Paskah telah tiba, hari penuh sukacita. Maut tak lagi berkuasa atas semesta. Mari bersyukur atas limpahan kasih-Nya. Melangkah teguh dalam iman yang nyata. Bersorak-sorailah dengan penuh kegembiraan. Yesus
ini menjadi lambang iman kekristenan. Kenapa? Kenapa? Karena telur ini kelihatannya mati, tetapi di dalamnya menyimpan kehidupan. Yang mati menjadi hidup. Yesus telah mati, membangkitkan. Yesus telah bangkit dan membangkitkan kita semua yang telah mati. Dan kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, melalui telur Paskah ini akan ada ayat-ayat firman Tuhan yang saudara ambil, yang bisa memberkati saudara, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti sebelum mengambil telur Paskah ini dan sebelum mengambil ayatnya, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia ilahi dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mengambil telur dan ayat Paskah pada tahun ini, 2026 ini. Kiranya menjadi mujizat, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi penghiburan dalam kehidupan kami, bahkan menjadi kesembuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-hamba